Assalamualaikum sahabatku semua, selamat datang di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Kering tempe adalah makanan rumahan yang sangat mudah dan praktis untuk dibuat, bahkan bisa bertahan lama. Makanan ini memiliki rasa khas yaitu manis, gurih, dan juga ada yang pedas. Kering tempe kerap dijadikan lauk pendamping nasi kuning guys. Apalagi ini menjadi makanan terfavorit atau lauk terfavorit di tumpeng ceria. Untuk bahan dan bumbunya pun sangat praktis, ekonomis, dan mudah didapatkan. Yuk langsung saja kita coba untuk membuatnya. Kering tempe teri ala rumahan tentunya di channel Ulin Kura Ceria. Let's go cooking. So guys, di sini kita udah nyiapin bahan utamanya yaitu 4 papan tempe, kemudian ada kacang tanah sebanyak setengah kilogram lebih dikit ya. Terus ada teri, jadi terinya ini teri biasa aja. Dan untuk bumbu halusnya cukup mudah, ada cabai rawit dan cabai besar, kemudian gula, garam penyedap, asam jawa yang udah diseduh dengan air panas, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan juga minyak secukupnya. Langkah pertama tentu saja kita akan mengiris tempe. Namun sebelum itu, tips cara memilih tempe, pastikan hal pertama yang dapat dilihat adalah warna kedelai dan juga jamur pada tempe. Pastikan masih berwarna putih ya guys. So, berhati-hati dalam memilih tempe, itu sangat perlu ya guys, karena masakan yang sedap dapat tercipta dari tempe yang berkualitas bagus. Tentu saja pilih tempe yang bertekstur padat dengan kacang kedelai dan sedikit jamur putih seperti kapas di sela-selanya. Permukaan tempe yang bagus akan tetap padat jika ditekan perlahan. Selain itu, jika dipotong seperti ini, tidak mudah hancur atau terlepas dari butiran kedelainya. Tempe yang bagus, kualitasnya, rasanya gurih, dan tidak ada rasa pahit sedikit pun. Dan setelah tempe diiris sesuai dengan selera, kita bisa sisihkan dulu guys. Langkah berikutnya kita akan membuat bumbu halus. Di sini udah ada bawang merah, kita potong kecil agar mempermudah untuk melembutkannya. Setelah itu kita bisa masukkan dalam satu wadah blender. Untuk bawang putihnya pun kita potong-potong sesuai dengan selera atau kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita masukkan dalam satu wadah. Setelah itu untuk cabai merah besarnya juga kita potong kecil-kecil aja gini. Udah gitu kita masukkan dalam satu blender. Dan untuk cabai kecilnya kita juga masukkan dalam satu wadah. Kemudian kita blender sampai benar-benar halus. Ini dia hasil dari blenderan, tapi ini nanti nggak semuanya karena aku mau bikin bumbu urap, jadi daripada nanti ngeblender cabai lagi, jadi aku ambil separuhnya. Langkah berikutnya kita panaskan wajan, tentu saja udah ada minyaknya. Kita panaskan sampai benar-benar panas dengan api besar. Baru setelah itu kita masukkan tempe yang udah kita iris tipis. Aduk tempe kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Baru setelah itu kita tiriskan. Agar mendapatkan kering tempe yang crunchy, kita bisa menggoreng tempe hingga benar-benar kering. Alaskan dengan tisu dapur agar tidak terlalu banyak minyak ya guys. Dan masih di wajan yang sama, setelah tempe semua digoreng, kita bisa menyusul untuk menggoreng kacang tanah. Masukkan kacang tanah, kita bagi jadi 3 bagian agar mendapatkan tekstur yang bagus. Aduk-aduk merata dan goreng kacang tanah sampai berwarna kuning keemasan atau setengah coklat seperti ini. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Dan ini dia guys, teri. Untuk mendapatkan teri yang crunchy, kita bisa menyiramnya dengan air panas. Ini juga salah satu tips. Jadi cukup disiram dengan air panas, kemudian kita aduk-aduk merata, dan setelah itu kita bilas dengan air dingin. Cukup simple. Setelah itu baru kita keringkan dan kita goreng. Next, kita kembali ke wajan yang sama. Dari sisa minyak, gorengan, tempe, dan kacang tanah ya guys. Setelah minyak dirasa mulai panas atau menguap seperti ini, baru kita masukkan teri yang udah kita cuci bersih.
Aduk merata dan goreng teri sampai berwarna kuning kecoklatan atau udah mateng. Baru kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia guys, hasil gorengan tempe, kacang tanah, dan juga teri. Jika udah semua digoreng, itu adalah hasil pertama kali penentu dari kering tempe. Setelah itu kita campurkan jadi satu dan kita aduk sampai benar-benar semua tercampur merata. Agar tetap awet dan tahan lama, dapatkan dari hasil penggorengan benar-benar crunchy dan kering seperti ini ya guys. Lanjutkan dengan memanaskan wajan, nyalakan kompor, kemudian panaskan wajan. Setelah itu tuang minyak secukupnya saja. Setelah minyak panas, tuangkan bumbu yang udah kita lembutkan. Kemudian tumis bumbu hingga benar-benar harum dan matang. Setelah bumbunya matang dan harum, kita bisa masukkan gula pasir. Di sini aku menggunakan gula pasir, untuk takarannya ada di kolom deskripsi ya guys. Setelah itu jangan lupa masukkan juga garam dan juga penyedap. Di sini aku menggunakan penyedap rasa jamur. Masukkan juga air asam jawa yang udah kita larutkan. Untuk menambahkan keharuman pada kering tempe, kita bisa menambahkan daun yang satu ini guys. Daun jeruk. Cukup kita bejek-bejek seperti ini dan kita buang tulangnya, kemudian kita campurkan. Aduk-aduk bumbu hingga semuanya tercampur merata ya guys. Kemudian gunakan dengan api kecil untuk mendapatkan warna yang cantik. Biarkan bumbu hingga benar-benar berkaramel seperti ini, kental. Jadi teksturnya udah kental seperti ini dan gulanya udah lumer banget ya guys. Baru setelah itu kita masukkan tempe, kacang, dan juga teri yang udah kita goreng dan kita campurkan. Aduk-aduk merata sampai bumbu meresap dan bahannya tercampur merata. So, jangan lupa matikan kompornya atau matikan apinya untuk mendapatkan hasil yang cantik seperti ini guys. Jadi semakin dipanasin atau semakin apinya nyala, itu warna kacang dan juga tempenya akan semakin matang. Jadi usahakan saat pengadukan dalam keadaan mati apinya ya guys. Setelah itu baru bisa kita angkat dan biarkan dingin. Simpan dalam toples kaca atau kedap udara atau plastik untuk dikemas untuk ide jualan guys. Gimana guys? Cukup mudah dan simple bukan? Memasak kering tempe yang crunchy dan super duper endulita. Tentunya tahan lama. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thanks you for watching. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat kuliner dan wassalam.